Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara pemirsa dan masih membahas tentang momentum membangun budaya olahraga di Kaltara ini dalam momen Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, untuk sistem penjaringan dan pembinaan bibit atlet muda terutama di daerah-daerah terpencil di Kalimantan Utara, kita mau tahu ini dari Dispora bagaimana strateginya untuk mendapatkan bibit-bibit muda berprestasi dari seluruh penjuru Kalimantan Utara. Ya, terima kasih ya. Kalau kita berbicara terkait dengan penjaringan, tentu pemerintah Provinsi Kaltara punya formulasi dengan mengadakan berbagai event. Ya, salah satunya untuk para atlet yang masih berusia remaja, itu pemerintah Provinsi Kaltara secara rutin yang mengadakan namanya kegiatan Popnas dan Pra-Popnas di seluruh wilayah Kalimantan Utara untuk menjaring atlet-atlet muda yang berprestasi. Ya, kemarin ada kurang lebih 47 cabur yang di 2025 kemarin kurang lebih yang dipertandingkan. Insya Allah saya akan mungkin lebih fokus kepada yang tadi saya bilang. Karena sudah ada peta jalan, desain besar olahraga nasional, kita fokus saja ke 21 cabang olahraga tersebut. Ya, untuk kita lakukan penguatan, paling tidak kita persempit tentu dengan kondisi keterbatasan finansial kita, kita lebih fokus ke beberapa cabur-cabur yang memang bisa menyumbang medali, ya mungkin bisa berpartisipasi di kancah, bukan hanya kancah nasional, tapi juga internasional. Harapan kita. Baik. Ya, seperti mungkin tadi saya bilang panahan yang menjadi saat ini sepertinya sedang dikembangkan. Iya, sedang dikembangkan di. Selain panahan apa lagi, Pak? Ya, mungkin renang saya bilang, kemudian taekwondo juga. Saya kemarin baru dihubungin oleh salah satu orang tua remaja yang lagi ikut kejuaraan taekwondo internasional di Yogyakarta dengan biaya mandiri. Nah, ini kan luar biasa, luar biasa. Jadi kita coba identifikasi. Saya tidak menutup ruang. Saya selalu nomor handphone saya welcome terhadap para orang tua. Peran dari orang tua ini sangat luar biasa dalam membantu pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita soroti sedikit begitu, Pak. Kan melihat bagaimana setelah anaknya berprestasi, memperoleh kejuaraan segala macam. Ini melihat berkaca dari hal itu. Tentunya ada sedikit banyaknya orang tua yang khawatir dengan masa depan anaknya. Ini seperti apa sebenarnya dukungan dan motivasi yang diberikan agar para orang tua ini bisa memberikan kesempatan bagi anaknya gitu? Kalau berbicara terkait hal tersebut, tentu saya sebagai Kadispora akan melakukan identifikasi ketika memang putra-putri Kaltara ini yang berprestasi di kancah, apalagi di kancah internasional ya, nasional, ya tidak hanya internasional tapi juga nasional. Seharusnya peran dari pemerintah ini benar-benar memperhatikan. Baik. Jangan biarkan putra-putri terbaik ini ya dengan kesendiriannya. Ya minimal peran APBD ini akan saya sampaikan dengan pimpinan Pak Gubernur yang juga luar biasa. Kita tahu bahwa gubernur kita ini jujur, ya luar biasa kepeduliannya terhadap namanya kepemudaan dan olahraga. Saya akan mengidentifikasi dan menyampaikan kepada ini, misalnya ada salah satu putra putri terbaik yang mungkin misalnya ya baru akan masuk misalnya kuliah, ya minimal ada bantuan beasiswa khusus mungkin dari pemerintah. Ketika lulus kuliah mungkin ada penempatan khusus. Mungkin ketika dia berprestasi misalnya di kancah internasional, tidak salah kita misalnya mengusulkan yang bersangkutan untuk menjadi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Itu kan dibolehkan dari segi aturan. Ya paling tidak bisa memantik, ya menstimulus generasi yang mungkin nanti akan muncul. Ya, itu bagian daripada upaya kita. Apa ini cukup efektif, Pak? Saya rasa cukup efektif. Saya pernah dulu melakukan hal tersebut di suatu wilayah. Ya, saya fokus ke sepak bola. Saya bangun suatu klub namanya Klub Bakti Praja, kemudian
dia bagian daripada tim Bakti Praja, dia taunya main bola saja, digaji oleh pemerintah Kabupaten Berau saat itu. Ya, saya ambil pemuda-pemuda terbaik, bukan hanya mungkin dari wilayah kita, tapi mungkin ketika ada mungkin pemuda yang terbaik yang ingin bergabung, ya seperti mungkin yang dilakukan oleh Kemenpora, PSSI, ya kan, untuk saat ini supaya kita bisa mungkin berpartisipasi Piala Dunia tahun 2030, saya rasa harus meng-hire suatu model juga ya. Skema naturalisasi, tapi dengan berbagai persyaratan. Ada misalnya hubungan histori keturunan, kakek, buyut dan sebagainya. Tidak salah saya anggap, ya kan, ketika kita misalnya itu bagian daripada untuk memantik, mungkin menstimulus generasi yang usia dini untuk juga bisa tampil berkompetitor gitu kan. Itu. Baik, lantas untuk minat masyarakat sendiri untuk mencintai olahraga di Kalimantan Utara sejauh ini itu seperti apa Bapak melihatnya? Apakah mereka memang berbondong-bondong ingin berprestasi di bidang olahraga atau justru harus diajak begitu? Kalau saat ini kita perlu mix ya kan, mungkin ada sudah yang animonya luar biasa, ada juga yang mungkin beberapa wilayah yang masih standar-standar saja. Jadi perlu metode mix ya. Ada ajakan, karena ada juga pemuda yang sudah memang dia sudah olahraga bagian daripada hidup dia gitu kan. Tapi ada juga, saya istilahnya olahraga sekolah terbengkalai, atau mungkin ada beberapa mungkin yang ikut membantu perekonomian keluarganya, menopang keluarga. Ini kan bagian daripada hal yang terjadi di masyarakat kita. Nyata gitu kan. Begitu Nyata ya, kan. Ya ini yang akan kita coba, tugas saya sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga mungkin ya paling tidak bisa mengoptimalkan mengangkat indeks mungkin keterlibatan masyarakat dalam olahraga. Baik, lantas harapan Bapak terhadap generasi muda yang ada di Kalimantan Utara ini agar mereka itu tidak hanya mencintai olahraga, tidak hanya sehat, tetapi bisa mengharumkan nama Kalimantan Utara. Seperti apa harapan Bapak? Ya, harapan saya kepada pemuda ya, ayo, peran keluarga penting. Ya, peran keluarga penting tentu kita sebagai orang tua ya yang tahu karakteristik dan sifat anak-anak kita ya. Sejak dini ini mau kita arahkan kemana, mari kita lakukan pembinaan sejak dini, tapi harus berkelanjutan. Ya, jangan tidak berkelanjutan. Ketika tidak berkelanjutan, maka apa yang ingin kita capai tentu tidak akan bisa terwujud kalau tidak berkelanjutan. Saya rasa harapan saya, pemuda-pemuda Kaltara yang sangat luar biasa ini, ya dengan jumlah yang tidak sebesar Pulau Jawa, peluang tentu sangat besar. Ya, mari kita bersama-sama budayakan cinta kepada olahraga sejak usia dini. Baik, dan ini Pak, TVRI yang akan selalu mengadakan nobar ini, bagaimana ini Bapak bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat agar bersama-sama kita memeriahkan nobar yang dilaksanakan oleh UMKM di Kalimantan Utara ini? Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, baik yang ada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Saya rasa momentum Piala Dunia 2026 ini adalah hal yang sangat luar biasa kita tunggu ya. 5 tahun sekali, mari kita manfaatkan momentum ini ya, kita adakan ya semua mungkin KP-KP yang ada ya, titik-titik nobar kita tambah, kita ajak UMKM dan semua ya, pemuda-pemudi, bukan hanya pemuda-pemudi ya, semua lintas generasi ya, kita semarakkan nobar bersama
ya di semua wilayah tentu akan berdampak kepada bukan hanya ekonomi saja, tapi mungkin dari aspek sosial kita semakin rukun. Baik. Ya semakin mempererat tali persaudaraan, Baik. silaturahmi kita semakin terjalin dengan baik. Saya rasa banyak hal yang akan mempunyai dampak positif dengan Piala Dunia 2026 ini. Baik, terima Dan paling kasih. tidak saya berharap juga 2030 Indonesia hadir, ya, Amin. ikut serta dalam turnamen ini. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bustan. Pesan-pesannya mengajak pemirsa untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, momentum Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi penumbuh rasa sportivitas dan semangat kebersamaan kita di Kalimantan Utara, khususnya untuk membudayakan yang namanya olahraga. Karenanya pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Saya Ripka Ginting, selamat sore dan sampai jumpa.